Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sampurasun Akang Teteh. Berjumpa kembali dengan saya Anissa Nurul dalam program Beja Antara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menjadi inspektur upacara dalam peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di lapangan Gasibu Bandung pada Rabu 17 Agustus. Momen kemerdekaan ini diharapkan tidak sekedar seremonial, melainkan momen kebangkitan melawan guncangan berbagai krisis ke depan dan tidak menjadi polarisasi politik, identitas, serta sara di tahun politik mendatang. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Jawa Barat dipusatkan di lapangan Gasibu Bandung, Rabu 17 Agustus 2022. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil bertindak selaku inspektur upacara. Sebanyak 54 anggota pasukan pengibar bendera pusaka Paskibraka membentuk formasi untuk mengibarkan bendera Sang Saka Merah Putih. Mereka merupakan perwakilan siswa sekolah menengah atas negeri di Jawa Barat. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, upacara peringatan ini diharapkan tidak sekedar seremonial, melainkan momen mengisi kemerdekaan, melawan guncangan, potensi krisis keuangan, energi, dan pangan. Selain itu, menjelang tahun politik, diharapkan warga tidak melakukan polarisasi politik identitas dan sara. Menjelang 2024 jangan ada polarisasi oleh politik identitas, politisasi agama, pembelahan sara dan lain sebagainya. Kita sudah panjang 77 tahun melewati hal-hal seperti itu. Kita fokus pada hal-hal yang sifatnya masa depan. Dalam kesempatan ini, Gubernur Emil juga melepas kirap merah putih yang dilakukan ribuan sepeda motor Vespa yang tergabung dalam Vespa Anti Club VAC. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sebuah pertemuan yang luar biasa setelah mungkin kurang lebih 2 tahun kita melaksanakan kegiatan. Memeriahkan dan memaknai Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Contohnya di Kota Bandung, Jawa Barat, warga memilih untuk mengikuti kegiatan 3 menit untuk Indonesia dengan menghentikan sementara seluruh aktivitas untuk mengikuti detik-detik proklamasi dan mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ada pemandangan menarik dan tak biasa saat peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di kawasan Simpang 5. Biasanya lokasi ini riuh dan ramai oleh lalu lintas kendaraan dan warga, karena Simpang 5 merupakan denyut nadi Kota Bandung. Namun saat peringatan Hari Kemerdekaan, kawasan ini seketika hening. Para pengendara yang melintas diberhentikan sementara untuk melakukan sikap sempurna dan memberikan hormat kepada Sang Saka Merah Putih. Sejumlah komunitas serta ratusan petugas gabungan dari Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja, serta aparat TNI Polri juga turut berdiri tegak memberikan penghormatan. Kegiatan bertajuk 3 menit untuk Indonesia diinisiasi oleh pemerintah Kota Bandung sebagai bentuk penghormatan terhadap para pejuang bangsa. Sesuai tajuk, kegiatan ini dilakukan selama 3 menit, mulai pukul 10:17 waktu Indonesia Barat, bertepatan dengan prosesi upacara detik-detik proklamasi dan kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ya, tentunya tadi lebih memaknai arti kemerdekaan, kemudian juga kita ingin lebih mengenang lagi jasa-jasa para pahlawan kita. Tadi juga disampaikan dalam upacara peringatan kemerdekaan RI 77 di tingkat Kota Bandung oleh Pak Wali Kota bahwa kalau dulu para leluhur kita, para pejuang kita berjuang dengan mengangkat
senjata, tapi hari ini, generasi saat ini, kita bagaimana memaknai lepas dari pandemi, ingin pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat lagi. Dimulai. 3 menit untuk Indonesia, selain diadakan di kawasan Simpang 5, juga digelar di kawasan Dago Cikapayang, Kota Bandung. Masyarakat yang diajak mengambil sikap sempurna untuk memaknai Hari Proklamasi, menjalankannya dengan kesungguhan. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Ratusan orang dari berbagai komunitas pada Rabu 17 Agustus membentangkan bendera merah putih sepanjang 2022 meter di kaki Gunung Bromo, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Setelah sebelumnya mereka menggelar upacara bendera peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ratusan pengunjung anggota berbagai komunitas dan warga sekitar pada 17 Agustus mengikuti upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-77 Kemerdekaan Republik Indonesia di kaki Gunung Bromo. Di kawasan Padang Pasir Bromo atau yang dikenal dengan sebutan Pasir Berbisik di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur ini, mereka menggelar upacara bendera. Yang menarik, usai digelarnya seremoni, para peserta upacara membentangkan bendera merah putih sepanjang 2022 meter. Bendera tersebut terbagi dalam sejumlah potongan kain yang disatukan untuk membentuk bendera raksasa. Ya kurang lebih bisa 300 orangan lah, 300 sampai 400 orang buat ngibarin bendera yang lebarnya 2022 meter. Soalnya belum tentu bisa dilakukan. Persiapan atas kegiatan ini, termasuk pembuatan bendera merah putih panjang tersebut, telah dipersiapkan sejak sebulan yang lalu. Panitia Bentang Merah Putih berharap kegiatan di Padang Pasir Bromo dapat menjadi agenda rutin tahunan setiap tanggal 17 Agustus, yang salah satu tujuannya demi menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Umarul Faruq, Kantor Berita Antara mewartakan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia kembali mengoperasikan 2 kereta legendaris, yakni lokomotif Bonbon dan kereta Joko Kendil, dengan tujuan dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Tanjung Priuk pada Rabu 17 Agustus. Menampilkan kereta api heritage diharapkan dapat membangkitkan lagi semangat cinta tanah air serta mengenang kiprah kereta api yang telah menemani bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga merdeka seperti saat ini. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia, PT Kereta Api Indonesia kembali mengoperasikan 2 kereta legendaris, yakni lokomotif Bonbon dan kereta Joko Kendil dari stasiun Jakarta Kota menuju stasiun Tanjung Priok Rabu 17 Agustus. Tidak ketinggalan, para peserta serta petugas pada kereta bersejarah menggunakan pakaian di masa kemerdekaan untuk mengenang perjuangan para pahlawan. Adapun lokomotif Bonbon merupakan lokomotif listrik pertama yang beroperasi di Indonesia. Lokomotif ini mulai dijalankan pada 6 April 1925 dalam peresmian elektrifikasi jalur kereta api pada pertama kalinya, dengan rute Tanjung Priuk, Mester Cornelis atau yang sekarang dikenal dengan Jatinegara. Lokomotif Bonbon juga menandai dibukanya sistem angkutan umum massal yang ramah lingkungan, dan juga menjadi salah satu sistem transportasi paling maju di Asia pada zamannya. Sementara kereta Joko Kendil pertama kali dioperasikan pada 1938 sebagai kereta mewah dengan rute Surabaya, Yogyakarta, Purwokerto hingga Jakarta. Tidak hanya pada 17 Agustus, Direktur Utama PT KAI Didik Hartantio mengatakan kedepannya pihaknya akan menjalankan beragam kereta heritage pada hari-hari bersejarah
Sebab ia melihat begitu banyaknya rangkaian sejarah yang tidak terlepas dari peran transportasi kereta api. Ini kami sedang pikirkan ke depannya apakah hanya kami jalankan pada saat-saat event-event yang bersejarah ataupun nanti akan kami lakukan secara komersial secara terbatas ya. Agar kereta ini tetap terpelihara dan tidak kita jalankan secara over ya, tetap akan kita jaga seperti itu. Tidak sebatas melihat sebagai transportasi, Ketua Komunitas Pecinta dan Pelestari Kereta Api Indonesia Railway Preservation Society mengatakan kereta api heritage dinilai sebagai saksi hidup perjalanan sejarah di tanah air. Selain itu, kereta api juga menjadi sarana edukasi kepada masyarakat dengan memiliki nilai sejarah di dalamnya. Dan harapannya ini sebagai sarana edukasi kepada teman-teman semua bahwa kita harus berbangga dan cinta kepada kereta api Indonesia, bahwa kita punya sejarah yang cukup panjang dan keretanya ini masih ada gitu. Jadi semoga dengan jalannya KLB ini, kereta Joko Kendil ini bisa menumbuhkan rasa cinta kita kepada kereta api Indonesia. Dengan menampilkan lokomotif Bonbon dan kereta Joko Kendil, diharapkan dapat membangkitkan semangat cinta tanah air dengan mengenang kiprah kereta api yang telah menemani bangsa Indonesia dari masa penjajahan hingga merdeka saat ini. Dari Jakarta, Erlangga Bregas Prakoso, Kantor Berita Antara, mewartakan. Bank Indonesia pada Kamis 18 Agustus meluncurkan 7 pecahan uang kertas rupiah tahun emisi 2022 dalam bentuk pecahan Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio menyebut peluncuran desain baru tersebut merupakan komitmen pemerintah untuk mewujudkan alat tukar yang berkualitas dan terpercaya. Bank Indonesia pada 18 Agustus secara resmi meluncurkan 7 pecahan uang kertas rupiah tahun emisi 2022 dengan nominal Rp1.000, Rp2.000, Rp5.000, Rp10.000, Rp20.000, Rp50.000, dan Rp100.000 yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan pers virtual mengatakan peluncuran uang rupiah kertas tahun emisi 2022 merupakan kewajiban pemerintah serta masyarakat untuk terus menghormati identitas bangsa. Desain baru tersebut bisa menjadi momentum kebangkitan ekonomi nasional. Uang tahun emisi 2022 tersebut seperti dijelaskan Gubernur BI Peri Warjio tetap mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, serta tema kebudayaan Indonesia seperti tarian, pemandangan alam, dan flora pada bagian belakang, seperti pada uang tahun emisi 2016. Namun, memiliki 3 aspek inovasi yaitu desain warna yang lebih tajam, unsur pengaman yang lebih andal, dan ketahanan bahan uang yang lebih baik. Peluncuran uang rupiah ini merupakan wujud nyata komitmen kami bersama untuk menyediakan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya kepada masyarakat. Sebagai simbol kedaulatan negara dan pemersatu bangsa. Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah harus dihormati dan dibanggakan oleh kita semua. Bersama rupiah, kita bangkit untuk lebih kuat menuju Indonesia maju. Masyarakat dapat melakukan penukaran uang tahun emisi 2022 melalui perbankan atau kas keliling yang disediakan BI dengan pemesanan penukaran melalui aplikasi pintar pada laman pintar.bi.go.id dengan jadwal penukaran uang mulai 19 Agustus. Sementara seluruh uang rupiah, baik kertas maupun logam yang telah dikeluarkan sebelumnya, masih tetap berlaku sebagai alat pembayaran yang sah sepanjang belum dicabut dan ditarik dari peredaran oleh BI. Tim Kantor Berita Antara mewartakan.
Kopi merupakan komoditi yang nyaris tidak terusik oleh pandemi COVID-19. Hal itu terlihat produksi serta ekspor kopi Jawa Barat yang cenderung mengalami peningkatan hingga 33%. Dari perbandingan bulan Januari sampai Mei 2021 dan 2022, hal itu menjadi peluang bagi Jawa Barat, terutama para pelaku UMKM kopi, untuk tetap kuat diterjang badai pandemi maupun ancaman krisis global dengan modal kualitas kopi Jawa Barat yang terbaik di dunia. Provinsi Jawa Barat merupakan daerah dengan luas 35.378 km persegi yang memiliki banyak gunung dan kekayaan alam melimpah. Dari kondisi geografisnya, Jawa Barat menjadi penghasil kopi terbaik dunia. Dari 11 gunung yang ada, Jawa Barat mampu menghasilkan aneka rasa sesuai dengan lokasi dan cara pengolahannya. Mulai dari kopi rasa wine, honey, hingga rasa vanila. Tegar Ditya Pragama, salah seorang pelaku usaha kopi dengan brand Kadatuan, yang berarti wadah bagi tokoh-tokoh Jawa Barat. Pria kelahiran Jakarta tahun 1987 ini menjadi pengusaha kopi sejak tahun 2012. Produksi kopi Kadatuan dimulai dengan kopi kemasan siap seduh maupun kemasan siap minum dengan kuantitas 20 hingga 40 ton per tahun. Untuk memperluas pemasarannya pada tahun 2019, ia rela mendapatkan sertifikat keamanan pangan Hazard Analysis Critical Control Point atau HACCP dari Asia Pacific Accreditation Cooperation atau APAC agar bisa ekspor ke luar negeri. Salah satunya yang rutin setiap bulan yakni ke Jepang dan tahun 2021 diekspor juga ke Oman. Dengan sertifikat HACCP dari APAC ini, semua proses produksi mulai dari kedatangan bahan baku hingga pengemasan dilakukan secara steril. Menurut Tegar, usaha kopi yang digeluti untuk mengisi kekosongan pasar kopi yang ada yakni kopi premium dan kopi kemasan. Kita harus menjawab sebuah pertanyaan-pertanyaan besar yang ada di konsumen itu, dan kami sendiri memang mengambil peran atau mengisi dalam gap permasalahan diantaranya kebutuhan kopi yang mudah dikonsumsi dan mudah didistribusikan, dan tentunya juga sehat. Nah, ini yang kita mengambil nilai yang kekosongan yang belum terisi pada produk kopi di Jawa Barat. Selain itu, guna mengedukasi dan menyosialisasikan produk kopi Kadatuan, Tegar juga mengembangkan kedai kopi yang berlokasi di Jalan Karawitan, Bandung. Tak sedikit komunitas Bandung kongko sambil menikmati kopi khas Kadatuan. Ini kopinya lebih berasa, kopinya ya kopi banget gitu. Kalau di kopi lain lebih ke banyak susunya ya. Kalau di sini lebih strong kopinya. Tegar merupakan satu dari ratusan pelaku UMKM kopi di Jawa Barat yang sampai saat ini bertahan. Menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Indra Sofyan, potensi kopi di Jawa Barat sangat tinggi. Ditambah kualitas kopi yang telah dikenal oleh dunia dengan nama Java Prianger Coffee. Bahkan ketika terjadi pandemi, produksi dan ekspor kopi di Jawa Barat cenderung meningkat, seakan-akan tidak terdampak sejak 5 tahun terakhir. Ia pun mendorong masyarakat untuk turut menjadi pelaku usaha kopi dengan memberikan pelatihan kepada barista maupun pendampingan pelaku usaha. Hal ini karena akan terjadi multi-level effect yang positif. Tentunya perlu kita garap, perlu coba kita siasati ya, supaya hasil produksi ini juga bisa bermanfaat. Artinya bisa menyelesaikan masalah lingkungan perkebunan, itu satu. Yang kedua, secara ekonomi bisa meningkatkan lapangan usaha. Nah, yang ketiga juga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani ataupun juga para pengusaha begitu. Namun Indra juga mengakui masih ada pekerjaan besar untuk menjadikan komoditi kopi juara di sektor perdagangan, yaitu pembinaan petani kopi agar terjadi keberlanjutan kuantitas produksi kopi dan menyediakan off-taker yang berkomitmen menyejahterakan petani. Dengan potensi yang besar ini dan treatment yang tepat dari pemerintah akan menguatkan ekonomi Jawa Barat pasca pandemi dan kebal dari ancaman krisis global. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara mewartakan. Akang Teteh, demikian Beja Antara hari ini. Tetap saksikan Beja Antara setiap hari Senin sampai dengan Sabtu. Saya Anissa Nurul beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.